Halo sahabat RTV. Waduh, polemik soal pagar laut untuk reklamasi masih rame aja ya. Emang sih proses reklamasi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan juga ekosistem. Tapi tahu nggak, kalau reklamasi ternyata ada sisi positifnya juga bagi pariwisata suatu negara. Nah, mau tahu negara mana aja yang udah sukses bikin reklamasi? 4 diantaranya ada di Asia loh. Kita mulai dari yang kelima, Cina. Reklamasi di negeri tirai bambu ini terfokus di Chaofeidian yang merupakan kawasan pantai di timur Beijing. Pembuatan daratan diprioritaskan di pantai timur Tianjin sebagai pengganti lokasi kawasan industri Beijing. Lebih dari 20 juta ton pasir menjadi lahan baru pelabuhan ini. Dan ukurannya juga sangat luas, yakni 3.200 hektar. Keempat, Jepang. Negara ini pernah melakukan reklamasi di Kansai, Kyoto. Kawasan reklamasi ini dimanfaatkan sebagai perluasan pelabuhan laut dan perluasan bandara internasional Kansai. Kawasan ini memiliki luas kira-kira 10 km persegi dengan panjang 4 km dan lebar 2,5 km. Sebenarnya memiliki potensi kegempaan dan serangan badai juga, namun para ahli berusaha meminimalkan dampak dengan melakukan rekayasa teknologi. Ketiga, Dubai. Siapa yang nggak kenal Palm Island? Pulau berbentuk palem di Dubai itu dibentuk dengan reklamasi pantai. Pulau ini diciptakan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dengan tujuan meningkatkan kepariwisataan di negara itu. Pulau yang terletak lepas pantai Uni Emirat Arab di Teluk Persia itu menambah sekitar 250 km persegi pantai kota Dubai. Kedua, Korea Selatan. Korsel beberapa kali mereklamasi pantainya. Salah satu reklamasi itu membentuk daratan Songdo yang terletak di pantai barat semenanjung Korea di tepi sebelah timur Laut Kuning. Lokasi reklamasi di Songdo ini memiliki luas keseluruhan 38.000 hektar yang dibagi menjadi 3 zona, yakni resort, Bandara Internasional Incheon, dan kawasan industri. Keberhasilannya terlihat dari Bandar Udara Internasional Incheon yang menggantikan Bandar Udara Internasional Gimpo hingga menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Dan yang pertama, yang paling populer di Asia hingga ke penjuru dunia, mana lagi kalau bukan Singapura. Negara kecil ini telah memperluas wilayahnya hingga 710 km persegi dengan reklamasi. Perluasan wilayah dilakukan sesuai dengan konsep plan pada 2001. Tujuannya antara lain untuk menambah kawasan perumahan, industri, dan rekreasi. Singapura telah memiliki rencana perluasan wilayah melalui konsep plan hingga 50 tahun ke depan. Nah, mungkin pemerintah Indonesia beserta para pengembangnya bisa belajar tuh dari negara-negara yang sukses bikin reklamasi ini. Karena sampai mega proyek itu jadi, mereka tuh patuh terhadap regulasi, serta sudah menganalisa dampak pembangunan terhadap lingkungan. Utamanya, tidak mengganggu jalur utama para nelayan. Selamat malam. Kita ketemu lagi ya Oscar ya. Di Indonesia Malam ya. Tentunya bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Tadi sudah dibuka dengan beberapa negara yang sukses ya melakukan reklamasi. Gitu. Jadi nggak cuma memberikan dampak negatif, tapi ada juga positifnya. Ada juga positifnya. Yang penting satu kuncinya tadi tuh patuh terhadap regulasi tuh. Benar. Oscar. Jadi jangan tiba-tiba ada gitu kan. Nah kayak yang di situ ya. Kayak suap gitu tiba-tiba ada. Tapi sukses juga belum tentu menguntungkan bagi semua pihak kan. Betul. Bisa saja ini cuma menguntungkan segelintir orang juga. Ya dan juga harus dicek ya bagaimana dengan dampak lingkungan. Iya. Wow,
Wow, kita hari ini serius banget ya. Malam-malam tuh udah langsung serius. Langsung diawali dengan yang serius. Nah, kalau kita mau yang lebih santai-santai sedikit, ini Apa tuh? jelang Imlek. Nah, ini Tasya sebagai warga keturunan Tionghoa, apa nih persiapannya jelang perayaan Imlek? Persiapannya kalau sekarang sih siapinnya cuma angpau buat yang ponakan-ponakan kecil-kecil. Aku Tapi kebagian kalau nggak? Aku bukan keponakan nggak ya. boleh karena kamu sudah menikah. Oh, Nggak gitu ya? boleh. Nggak Kalau boleh. udah menikah katanya nggak boleh. Jadi sekarang itu kalau dulu sama nenekku yang waktu masih ada gitu ya. Jadi kita kayak bersih-bersih rumahnya H-1. Karena pas Imlek tuh kita nggak boleh nyapu-nyapu, lap-lap tuh nggak boleh, katanya membuang rezeki gitu loh, Oscar. Nah, ini ada juga persiapan yang dilakukan oleh remaja-remaja di Bandung, Jawa Barat. Mereka menjelang Imlek sudah rutin untuk latihan barongsai. Wih, untuk seru penampilan nanti minggu depan. Kita lihat tuh latihannya. Ini dia. Hop, hop. Hiya. Keren ya sahabat, bisa selincah itu mereka. Ini sih pasti hasil latihan rutin nih. Ya, beginilah suasana latihan klub barongsai Langwang Indonesia di kawasan Pagarsih, Kota Bandung. Dua pemain barongsai bergerak mengikuti irama musik dengan gerakan kepala dan ekor barongsai yang dimainkan dengan penuh semangat. Suara gemuruh tambur dan denting simbal pun membahana di siang hari, seiring antusiasme sekumpulan anak berlatih dengan tekun menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 29 Januari mendatang. Kabarnya nanti mereka harus memenuhi 3 permintaan tampil dalam 1 hari. Karena kalau tidak dengan latihan yang teratur dan konsisten, itu permainan tidak akan seindah yang kita harapkan. Gitu. Jadi kita ini di sini tuh latihan tuh untuk menjelang Imlek kita rutin tiap hari. Tapi kalau tidak menjelang Imlek kita pun tetap rutin seminggu 3 kali. Bagi anak-anak ini, latihan barongsai bukan sekedar persiapan untuk menyambut Imlek 2025, tetapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi yang telah turun-temurun menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Main barongsai dari kelas 3 SD. Udah lama, sekarang udah kerja. Sekolah kan latihannya sore. Oh, sekolah pagi, sore latihan. Capek nggak? Enggak, Karena emang hobi juga ya. Nah, orang tua ngedukung nggak? ngedukung. Klub barongsai ini terdiri dari pemain berbagai usia, mulai dari anak kelas 1 SD hingga remaja, dan datang dari berbagai latar belakang. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah, itu dia tadi ya. Keren Kecil banget. tapi udah lincah banget ya. Lompat ke sana, Udah lompat takut ke sini. jatuh ya, kalau Oscar kayaknya udah takut jatuh. Ya, agak keseimbangannya susah gitu. Agak sulit-sulit gimana gitu ya. Tapi tadi kita udah ngeliat tuh Oscar ya, bagaimana mereka latihan. Nah, sekarang kita juga mau lihat nih, juga mau mengintip kelenteng nih Oscar, katanya jelang Imlek lagi bebersih dan juga bebenah dan juga membersihkan patung dewa-dewi. Oh ya, ini benar banget nih. Apalagi kan kalau pas Imlek nanti teman-teman kita yang Tionghoa pasti ya beribadah gitu ya. Kita lihat langsung yuk. Puluhan warga Tionghoa di Jalan Gurami, Kota Tegal, Jawa Tengah, ramai-ramai sibuk di kelenteng Tek Hai Kiong menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Mereka berbagi tugas beberapa kelompok untuk melaksanakan ritual Kimsin atau memandikan patung dewa-dewi. Seperti di altar utama, di mana patung Dewi Kuam In yang merupakan patung paling besar dibersihkan dengan seksama menggunakan air kembang melati dan mawar. Bahkan seluruh ruangan peribadatan juga tak luput dibersihkan karena dipercaya bahwa para dewa-dewi naik ke langit untuk melaporkan segala perbuatan manusia kepada Yang Maha Kuasa. Perjalanan hidup kita, simbolnya begitu. Ya, supaya lancar rezekinya, terang perjalanan hidupnya. Tak hanya di Tegal, warga Tionghoa di kota Jember, tepatnya di tempat ibadat Tridharma atau kelenteng Pailin San di desa Glagawero, kecamatan Panti, juga melakukan aktivitas serupa. Tidak hanya air kembang, di sini pembersihan patung menggunakan air teh dan minyak cendana.
Semua patung disucikan setelah setahun ke belakang menjadi tempat ratusan umat berdoa dan mengadukan dosa-dosanya. Yang hadir di sini tuh dipastikan semuanya ya, orang yang pernah punya masalah atau ingin istilahnya itu mempunyai problem ya. Nah, setelah berdoa di sini problemnya itu tertinggal. Jadi pulangnya itu sudah kembali bersih. Itu umatnya begitu. Jadi di sini sekarang ini untuk membersihkan noda-noda yang tertinggal. Meski terletak di tengah permukiman umat Islam, sebagaimana terdengar sayup-sayup suara pengajian dari masjid terdekat, rasa toleransi dan kerukunan umat beragama selalu terjaga. Terbukti dengan tetap nyamannya umat Buddha menjalankan ritual dan tradisi Imleknya hingga kini. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Jember, Jawa Timur, RTV. Nah itu tuh ritual udah ya Oscar, kesenian juga udah. Sekarang kita ngomongin soal kuliner khas Imlek. Wah ini ternyata juga ada perpaduan akulturasi, itu perpaduan budaya tuh Oscar. Betul sekali, ini kayak makanan yang unik yang satu ini namanya Yopia. Aku juga belum tahu. Nah ini bentuknya nih. Nah ini katanya makanan kue manis khas Lasem Rembang, yaitu perpaduan tradisi kuliner Tiongkok dan juga Jawa. Jadi penasaran ya gimana rasanya ya, kita aja lihat aja, ini dia liputannya. Bulat-bulat, manis tengahnya. Isinya padat, tapi lembut rasanya. Yap, inilah kue Yopia. Kue kering berkulit tipis dengan isian gula Jawa. Kue Yopia ini merupakan cita rasa kuliner khas Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kulit Yopia berbahan dasar terigu yang merupakan ciri masakan Tionghoa. Sedangkan isiannya adonan gula aren yang identik dengan bahan masakan Jawa. Kue Yopia ini merupakan produk akulturasi atau perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa yang sudah ada sejak tahun 1800-an. Dan saat ini Mbah Waras menjadi generasi ketiga yang meneruskan usaha pembuatan kue Yopia ini, termasuk menjaga keaslian resepnya. Engkong dulu kan dia enggak tanya ya, dulunya enggak pernah tanya gimana Yopia itu apa, artinya enggak tahu. Ya itu tepung terigu, terus minyak apa? Nabali ya? Iya, nabati sama gula merah, isi itu gula merah. Saat ini kue Yopia hanya diproduksi saat ada pesanan saja. Biasanya baru ramai pesanan jelang perayaan Imlek. Dengan harga Rp35.000 per kotak, kue Yopia biasa dipesan pelanggan dari kota-kota besar di Pulau Jawa. Dari Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Kayaknya enak ya, manis-manis gimana manis, gitu ya. dalamnya. Aku pengen nyobain deh ya. Pengen nyobain ya Oscar ya, tapi jauh betul belinya di Rembang. Tapi di Jakarta semua pasti lengkap kok Oscar ya. Oke, kita beralih ke informasi tentang long weekend nih. Apalagi buat sahabat RTV yang mau naik kereta nih Oscar. Betul sekali. Nah ini terkait jalur kereta Semarang-Surabaya yang kemarin juga terdampak banjir bandang ya, kegerus kan jalurnya itu. Betul. Yaitu kegerus banjir bandang Sungai Tuntang di Grobogan. Betul sekali Oscar, ini soalnya jalur relnya ini saat ini sudah diperbaiki ternyata dan bisa dilewati. Tapi nggak bolehnya adalah si keretanya nggak boleh ngebut-ngebut katanya gitu. Nah itu juga sebabnya ada sebagian kereta yang jadwalnya dialihkan dan juga ada yang dibatalkan juga. Langsung ya kita lihat ya. Jalur hulu sudah bisa dilewati. Saat ini yang akan melintas. Nggak pakai lama ya sahabat. Jalur rel kereta api yang kemarin menggantung kayak jembatan saat ini sudah balik lagi seperti semula. Tapi baru satu jalur yang bisa dilewati kereta api. Itu pun harus dengan kecepatan rendah. Sementara satu jalur lagi masih dalam proses perbaikan. Kereta api yang melintas di jalur rel yang ada di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah juga masih harus dipandu. Soalnya dasar rel belum padat. Jalurnya masih butuh banyak tahapan perbaikan yang permanen agar jalur bisa digunakan seperti semula.
Rute kereta api secara bertahap akan melewati jalur ini. Namun untuk sementara, beberapa kereta masih menerapkan pola memutar. Untuk hari ini tentu masih ada kepadatan antrian kereta api. Jadi meskipun satu jalur, yaitu jalur hulu sudah bisa dilalui, KAI masih memberlakukan beberapa kereta dengan rekayasa pola operasi, yaitu jalan memutar atau pengalihan rute melalui Gundih Gambringan. Saat ini ada 9 kereta api yang memutar melewati jalur Brumbung Gundih Gambringan. Dan 13 kereta yang berputar melalui jalur Brumbung Solo Surabaya. Selain itu, ada 4 jadwal kereta yang dibatalkan keberangkatannya. Kondisi ini akan diterapkan mengikuti perkembangan perbaikan jalur kereta antara stasiun Gubuk Karangjati. Kebijakan memutar akan dihentikan jika jalur dianggap sudah bisa dilewati kereta secara normal. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Haji Pasa Lukadinata, RTV. Oke, kita langsung aja ke berita selanjutnya. Ini ada yang lagi rame-rame nih di SMKN 3 Depok, di mana para wali muridnya menggeruduk sekolah. Nah, itu ada masalah apa tuh, Oscar? Nah, jadi ini mereka minta ijazah anak mereka yang ditahan oleh pihak sekolah gara-gara mereka ini nunggak uang bangunan. Loh, itu bukannya sekolah negeri uang bangunan harus gratis? Nah, itu dia. Kenapa bisa ya? Kita lihat langsung yuk. Waduh, ada apa nih rame-rame di SMKN 3 Depok? Wah, ternyata mereka para wali murid yang meminta ijazah anaknya yang ditahan pihak sekolah. Ijazah anak mereka nggak bisa diambil gara-gara masih menunggak uang gedung. Masing-masing besaran tunggakannya beda-beda. Bahkan ada yang sampai 3 juta rupiah. Iya sahabat, kamu nggak salah dengar kok. Sekolah negeri ini memungut uang gedung di setiap kenaikan kelas. Makanya para wali murid ini pada heran. Tapi mau nggak mau, selama ini para wali murid membayarnya dengan cara mencicil. Lulus kurang 1, saya juga sekarang memang sih dicicil, cuman dari awal yang 2,7 aja kita belum kelar nyicil, naik di kelas 2 udah ada lagi. Kan bikin jadi belibet di situ, yang uang bangunan awal aja kita belum kelar. Udah dipinta lagi uang bangunan lagi. Waduh, yang bener aja nih. Masa iya sekolah negeri dipungut uang bangunan? Bukannya udah dibiayai sama pemerintah melalui dana BOS ya? Tapi si kepala sekolah masih membantah adanya pungutan liar ini. Menurutnya, kewajiban yang harus dibayarkan tersebut sudah disepakati melalui komite sekolah sejak awal murid masuk sekolah. Termasuk uang lembaga sertifikasi profesi atau LSP dan praktik kerja lapangan atau PKL. Jadi kan mereka kan ada kewajiban ya, selama dia bersekolah itu kan ada kewajiban, ada istilahnya sesuai dengan kesepakatan waktu rapat komite ya. Itu yang menentukan bukan sekolah, komite itu. Loh, gimana nih Pak Kepala Sekolah dan Komite Sekolah? Belum baca aturan atau pura-pura nggak tahu nih? Padahal di Permendikbud nomor 44 tahun 2012 sudah jelaskan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dilarang. Terus, di Permendikbud nomor 75 tahun 2016 juga dibilang komite sekolah nggak boleh melakukan pungutan ke peserta didik atau orang tua walinya. Kalau pungutan ini nggak punya dasar hukum, berarti disebut pungli. Nah loh. Setelah dilakukan diskusi antara pihak sekolah dengan orang tua murid, akhirnya ijazah murid-murid lulusan 2024 yang sempat tertahan diserahkan tanpa dipungut biaya. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV.